Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, marhaban wa ahlan wa sahlan buat antum semua. Kita akan melanjutkan kajian ilmu waris Islam. Insyaallah belajar waris semakin mudah dan semakin cepat paham. Kita sudah video terakhir yang kelima tentang syarat-syarat pemberlakuan bagian pasti yang pertama, yaitu untuk keluarga inti. Keluarga inti yang saya maksud adalah suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu. Ya, zaujun atau zaujatun, suami istri itu. Ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, abun ayah, ummun ibu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tema tentang syarat-syarat pemberlakuan bagian pasti yang kedua, yaitu apabila salah satu dari keluarga inti tadi tidak ada ketika almarhum meninggal. Nah, siapa mereka? Mereka adalah yang pertama di bawah ibnun anak laki-laki, yaitu ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ke atasnya jaddun, ayah, kemudian jaddatum minal ab, nenek dari ayah, atau jaddatum minal nenek dari ibu. Nah, mereka ini baru dapat waris kalau salah satu atau dua atau berapa dari keluarga inti tidak ada. Oke, kita lihat dulu syarat-syarat pemberlakuan pasti bagi setiap ahli waris tersebut. Kita mulai dari sini dulu. Ini ada almarhum atau almarhumah, maitun atau maitatun. Ahli warisnya kan ini, ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita bahas di bawahnya, yaitu ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau ke atas, di atas ayah, yaitu jaddun, kakek, atau jaddatum minal ab, nenek jalur ayah, atau jaddatum minal nenek dari ibu. Baik, kita langsung dari bintu ibnin, cucu perempuan. Bintu ibnin, cucu perempuan, bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair atau 1/6. Sekarang syarat-syaratnya. Bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapat 1/2. Nah, baik 2/3 maupun 1/2 ada syarat-syaratnya, sebagaimana bintun sebelumnya juga ada syarat-syaratnya. Baik 2/3 atau 1/2, syaratnya tidak boleh ada ibnu ibnin dan ibnun. Kenapa? Karena jika ada ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak mendapat 2/3 atau 1/2, tetapi menjadi asobah bil ghair. Asobah bersama ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, kemudian 1/6. Bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, mendapat 1/6 jika bintun mendapat 1/2, jika anak perempuan mendapat 1/2. Dengan syarat tidak boleh ada ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ibnun, anak laki-laki dari almarhum atau almarhumah. Kenapa? Sama syaratnya. Karena jika ada ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, tidak mendapat 1/6, tapi menjadi asobah bil ghair. Asobah bersama ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kenapa tidak boleh ada ibnun, anak laki-laki? Karena jika ada ibnun, anak laki-laki, maka bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki terhalang.
Itu yang pertama. Yang kedua, ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki nggak usah dicari, karena ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, asobah. Asobah binafsihi, dia menghabiskan sisa setelah dibagi kepada seluruh ahli waris yang lain. Karena itu kita langsung naik ke atas saja, ke jaddun, kakek. Ingat pembagian untuk ayah, maka itu juga bagian waris untuk kakek, sama aja. Nah, kakek baru dapat kalau tidak ada abun, ayah. Bagaimana kakek? Jaddun, kakek, bagiannya 1/6 atau 1/6 plus sisa, plus baki itu sisa. Atau asobah binafsihi. Ingat bagian ayah tadi, sebelumnya, video sebelumnya, maka itu juga bagian kakek. Jaddun, kakek mendapat 1/6 jika almarhum atau almarhumah memiliki keturunan laki-laki. Baik ibnun, anak laki-laki, maupun ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya memiliki keturunan perempuan, bintun anak perempuan atau bintu ibnin cucu perempuan dari anak laki-laki, maka jaddun kakek mendapat 1/6 plus baki, sisa. Jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan sama sekali, maka jaddun kakek menjadi asobah binafsihi. Oke. Baik 1/6 atau 1/6 plus baki atau asobah binafsihi, syaratnya tidak boleh ada abun, ayah. Kemudian nenek. Yang pertama jaddatum minal ab, nenek jalur ayah. Jaddatum minal ab, nenek jalur ayah mendapat 1/6 jika tidak ada jaddatum minal nenek dari jalur ibu. Dengan syarat tidak boleh ada abun ayah atau umun ibu. Kenapa? Karena jika ada abun ayah atau umun ibu, maka jaddatum minal ab, nenek jalur ayah terhalang. Terakhir, jaddatum minal nenek dari jalur ibu. Jaddatum minal nenek dari jalur ibu mendapat 1/6 jika tidak ada jaddatum minal ab, nenek dari jalur ayah. Dengan syarat tidak boleh ada ibu. Kenapa? Jika ada umun ibu, maka jaddatum minal nenek dari jalur ibu terhalang. Nah, jadi penghalang nenek-nenek ini lebih banyaklah penghalang jaddatum minal ab, nenek dari jalur ayah terhalang oleh abun ayah dan umun ibu. Sedangkan jaddatum minal nenek dari jalur ibu hanya terhalang oleh ibu saja. Demikian untuk syarat-syarat pemberlakuan bagian pasti yang kedua, yaitu jika salah satu atau dua atau lebih dari keluarga inti tidak ada. Baik, untuk melengkapi pelajaran kita ambil contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Seorang suami wafat. Jumlah harta atau JH, jumlah harta waris 120 juta. Sedangkan AW, ahli waris ya, AW ini ya, ahli warisnya ada istri, ayah, ibu, dan 1 anak perempuan. Nah, berapa bagian waris untuk masing-masing ahli waris? Maka kita kerjakan dengan bantuan kotak-kotak ini kita bikin. Ya enggak? Kita langsung tulis siapa-siapa ahli waris. Pertama, istri. Bahasa Arabnya zaujatun. Yang kedua, ayah. Abun, bahasa Arabnya abun, ayah. Yang ketiga, umun, ibu. Ya, ibu ya. Anak perempuan, bintun. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, bintun. Dengan jumlah harta waris 120 juta, berapa bagian masing-masing termasuk anak perempuan? Maka kita lihat bagian yang pertama istri, zaujatun, bagiannya 1/8.
Kenapa istri mendapat 1/8? Karena almarhum suami punya anak. Mau anak laki, anak perempuan, cucu laki atau cucu perempuan, maka istri mendapat 1/8. Yang kedua, abun, ayah. Lihat di tadi ya bagian ayah sama dengan kakek. Kalau almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan laki-laki, abun atau jadun, kakek atau ayah, mendapat 1/6 plus sisa, plus baki. Ya, kita lihat di tadi ya. Jadi 1/6 tambah sisa kita kasih S aja. Udah. Sekarang berapa bagian ibu? Ibu bagiannya 2, 1/3 atau 1/6. Kalau almarhum atau almarhumah memiliki keturunan, maka ibu mendapat 1/6. Nah ini ada anak perempuan keturunan, maka ibu 1/6. Oke. Berapa bagian bintun anak perempuan? Ini 1 orang. Tadi kita belajar bintun bagiannya 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Itu yang kemarin ya. Dapat 2/3 kalau 2 atau lebih. 1/2 atau sendiri. Nah ini sendiri berarti 1/2. Sekarang kita cari saham masing-masing. Berapa saham istri, ayah, ibu, anak perempuan. Caranya gimana? Kita cari KPK yang bisa dibagi ke 8, 6, 6, 2. Ingat pelajaran lalu bagaimana cara mencari KPK? Saya ulang sedikit dulu ya di sini. Ya, kemarin cara mudah menentukan KPK. Patokannya zawil furud. Angka di bawahnya pembilang penyebut pada zawil furud. Zawil furud ada 6, 2/3, angka bawahnya kan 3. 1/2, angka bawahnya kan 2. 1/3, 3. 1/4, angka bawahnya 4. 1/6, 6. 1/8, 8. Jadi angka di bawah pada zawil furud itu KPK. 2/3, 1/2, 1/3, 1/6, 1/4, 1/8. Berarti KPK itu ini 2, 3, 4, 6, 8. 2, 3, 4, 6, 8. Nah kita tambah 2 angka, 12, 24. Nah carilah angka-angka ini yang bisa dibagi 8, 6, 6, 2. Maka kita dapat angka 24. Coba aja tes, kalau angka lain nggak cocok ya. Yang bisa dibagi ke 8, bagi 6, bagi 2. Maka KPK-nya 24. Nah ini KPK. Dengan KPK 24, maka kita akan dapatkan saham istri, ayah, ibu, dan anak perempuan. Caranya gimana? 24 bagi 8, 3. Kali 1, 3. Kemudian untuk ayah, 24 bagi 6, 4. Kali 1, 4. Berarti 4 tambah, ini kan ayah tambah S ya, nanti kita cari S. Berapa sisanya? 4 tambah. Sekarang bagian ibu berapa? 1/6 dari 24? Sama, 4. Berapa bagian bintun anak perempuan? 24 bagi 2 kali 1, 2, 12. Nah, sekarang cara mencari sisa tadi gimana? Jumlahkan semua saham, kemudian KPK mengurangi total saham. Dari saham, 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 4, 21. Berarti S-nya sama dengan 24 kurang 21. 2 berapa ya? 23 ya? 11 tambah 12, 23. Jadi S sama dengan 24 kurang 3 kurang 4 kurang 4 kurang 12. Maka hasilnya 23. Maka S 24 kurang 23 sama dengan 1. Gini aja langsung 1. Nah, berarti kita tambah S di sini. 4 tambah S 1. Ya, sama dengan berapa tuh? 5. Maka saham ayah 5. Yang lain tinggal geser. Istri 3, ibu 4, anak perempuan bintun 12. Nah, sekarang berapa bagian masing-masing? Kita lihat harta waris 124 juta. 120 juta.
Ini jumlah saham ini namanya total saham. 3 tambah 5 tambah 4. 12. 12 tambah 12, 24. 24. Jadi 24 ini total saham ya. Istilahnya TS, total saham. 24. Dengan warisan 120 juta, berapa bagian masing-masing? Caranya kita lihat rumus. Kita udah kerjain rumus dulu ya. Rumus bagian masing-masing ahli waris, AW. Caranya gimana? JH jumlah harta dibagi TS total saham sama dengan N kali SS saham. Ini rumusnya. Nah, dengan rumus begini, maka kita cari jumlah harta waris 120 juta. Nih. TS total sahamnya 24. Nih 24. Berarti 120 dibagi 24 sama dengan 5 juta. Maka untuk istri bagian warisnya 3 kali 5 juta. Untuk ayah 5 kali 5 juta. Untuk umun ibu 4 kali 5 juta. Untuk anak perempuan 12 kali 5 juta. Nah, berapa waris untuk istri atau zaujah? 3 kali 5 juta, 15 juta. Untuk ayah 5 kali 5 juta, 25 juta. Untuk umun ibu 4 kali 5 juta, 20 juta. Untuk anak perempuan 12 kali 5 juta, 60 juta. Ini totalnya harus sama dengan harta waris. 15 tambah 25, 40. 40 tambah 20, 80. 80 tambah 60, 120 juta. Pas ya? Nah, ini contoh pengerjaan untuk warisan untuk anak perempuan, bintun. Kita ambil contoh kedua, biar ada variasi. Ya, tadi kan kita belajar tentang bintun, anak perempuan. Kalau 2 orang, kalau sendiri, kalau ada anak laki. Yang sendiri udah ada nih contohnya. Yang 2 orang, contoh kedua. Misalnya seorang meninggal dunia. Ahli warisnya istri, kakek, nenek, dan 2 anak perempuan. Bagaimana pembagiannya jika harta waris 540 juta? Ini soal yang kedua. Ya, kita cari dulu sahamnya, berapa bagian istri. Istri zaujatun mendapat 1/8. Kenapa? Karena almarhum ada anak perempuan. Kalau nggak ada 1/4. Kakek, sekarang kakek. Kakek bahasa Arabnya jadun. Kakek, ya, bagiannya kan sama dengan ayah tuh. Kalau ada keturunan perempuan, maka kakek 1/6 tambah sisa. Kalau ada ya. Kalau nggak ada, jangan ditambah. Umun, nenek, bagiannya sama dengan ibu. Yaitu 1/6. Kenapa? Ya ini ada. Nenek 1/6. Ingat, nenek dari ayah, nenek dari kakek. Kenapa nenek? Nenek bahasa Arabnya jaddatun. Boleh jaddah dari ayah atau dari ibu. Kenapa? Karena tidak akan terhalang. Karena tidak ada ayah atau ibu. Maka nenek dapat nih. Bagiannya 1/6, jaddatun. Sekarang 2 anak perempuan. 2 kalau 2 mendapat 2/3. Kalau 1 kan 1/2. Nah, lalu kita cari KPK. Berapa KPK untuk bisa dibagi 8, 6 dan 3. Sama kayak tadi, 24. Ingat cara mencari KPK ya. Lalu berapa saham istri dengan warisan ini dengan KPK? KPK ini ya, 24. Maka istri sahamnya 24 bagi 8, 3. Suami 24 bagi 6 kali 1. Berapa? 4. Tambah sisa. Berapa sisanya nanti kita cari. Kemudian nenek, jaddah, nenek 1/6. 24 bagi 6, 4. Lalu berapa anak perempuan 2 orang? Anak perempuan 2 orang, 24 bagi 3 kali 2. 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 6, 16. Nah, total saham berapa?
3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 6, 27. Total saham. Nah, sekarang untuk nyari sisa bagian kakek ada nggak sisanya? Nggak ada. KPK 24, total saham 27. Malah kurang ini kan? Nah, maka sisanya nggak ada. Jadi tetap saja kakek sahamnya 4. Nah, dengan jumlah harta waris 540, berapa bagian saham masing-masing termasuk 2 anak perempuan? Maka jawabannya sama ya, rumus tadi apa? JH dibagi TS. Total saham. Berapa total saham? 27. Jumlah harta 540 dibagi 27 sama dengan 20 juta. Tuh. Maka bagian waris masing-masing semua dikali 20 juta. 3 kali 20 juta, 4 kali 20 juta, 4 kali 20 juta, 16 kali 20 juta. Nah, berapa warisan untuk istri, kakek, nenek, dan 2 anak perempuan? Maka untuk istri zaujah 20 kali 3 berapa? 60 juta. Untuk kakek 4 kali 20 juta berapa? 80 juta. Untuk nenek 1/6 atau sahamnya 4 kali 20 juta 80 juta. Untuk 2 orang anak perempuan 16 sahamnya dikali 20 juta 320 juta ya enggak? Nah, pas tuh. Harus jumlahnya 540. 60 kali tambah 80 juta 140. Nah, 140 tambah 80 ya 220 ya, 240 ya. 220. 220 tambah 320 540 sama 540 juta. Selesai. Kalau dananya anak perempuan 2, berarti satu anak perempuan, berapa anak perempuan 1 orang? Tinggal dibagi 2 aja. Tambah aja gini. Nah, kotaknya tambah bagi 2. Berarti masing-masing 320 bagi 2 orang. 160 juta. Ini juga 160 juta. Nah, yang lainnya geser-geser aja. 60 juta, 80 juta, 80 juta. Selesai. Nah, demikian untuk contoh kedua. Kita lengkapi supaya ganjil. Allah ganjil dan mencintai yang ganjil. Contoh ketiga. Ada sebuah contoh, misalnya seorang meninggal dunia. Ahli warisnya ada kakek. Kakek bahasa Arabnya jadun, kakek. Jadun. Nenek, jaddatun, terserah. Entah nenek dari ayah, nenek dari ibu sama, tetap dapat. Anak laki-laki, ibnun. Ibnun. Anak perempuan, bintun. Harta waris berapa? Jumlah harta waris 720 juta. Oke, kalau begini cara kerjanya gimana? Kakek bagiannya kalau ada keturunan perempuan dan laki-laki, ini adalah laki-lakinya, maka kakek hanya 1/6. Sama kayak ayah. Kalau hanya keturunan perempuan 1/6 plus sisa. Kalau tidak ada keturunan sama sekali, kakek asobah. Kemudian nenek bagiannya 1/6. Nah, bintun dan ibnun ada kedua-duanya. Kalau ada kedua-duanya, maka kedua-duanya adalah asobah. Bibnun asobah binafsihi, bintun asobah bil ghairi. Asobah bersama anak laki-laki. Jadi kedua-duanya asobah. Nah, sekarang berapa KPK-nya? Ada 6, ada 6. Ya sudah 6, inilah KPK-nya. Ini KPK nih. Berapa saham untuk kakek dengan KPK 6? 6 bagi 6, 1. Nenek, 6 bagi 6, 1.
Sisanya berapa? Ada 6, diambil 1, diambil 1. Berarti 6 kurang 1, 5. 5 kurang 1, 4. Berarti sisanya 4. Nah, sekarang warisannya berjumlah 720 juta. Rumusnya jumlah harta bagi total saham sama dengan N kali saham. Total saham 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 6. Berarti total sahamnya 6. Maka caranya 700, kok 6? Oh, belum selesai ya, ini baru, belum saya. Karena kita lihat di sini, ada hal yang penting, namanya tasheh. Tasheh itu karena ada perbedaan asobah antara keturunan laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki itu bagiannya 2 kali perempuan. Kalau dalam hal disebut kepala. Anak laki-laki kepalanya 2, anak perempuan 1. Maka caranya apa? Di tasheh. Tasheh gimana? 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka seluruh KPK dan saham dikali 3. Maka KPK 6 kali 3. 6 kali 3. Ini 1. Nah, 1 kali 3. Tadi yang ini 1 ya? Kali 3. Ini berapa tadi? 4 sama kali 3 juga. Baru dapat sahamnya setelah ditasheh. Ini namanya tasheh ya, tashih. Tashih. Tashihun. Tasheh. Yaitu menambahkan jumlah kepala dikali semua KPK dan saham. Jadi sekarang berapa sahamnya? Jadun, kakek sahamnya 1 kali 3. 3. Nenek 1 kali 3. 3. Anak laki-laki dan anak perempuan 4 kali 3. Sama dengan berapa? 4 kali 3? 12. Nah, 12. Dah. Nah, sekarang untuk memecah saham anak laki anak perempuan gimana? 12, ini garis lurus ya, ini garis lurus. Nanti di sini untuk saham anak laki-laki, sini saham anak perempuan. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Taruh sini. 8. 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1, 4. Taruh sini. Nah, sudah terpisah saham anak laki, anak perempuan. Saham lainnya, saham kakek, saham nenek, tinggal digeser. Jadun kakek, 3. Jaddatun nenek, 3. Nah, maka ketemu saham masing-masing. Kakek jadun, 3. Nenek jaddatun, 3. Anak laki-laki ibnun, 8. Anak perempuan bintun, 4. Sekarang total saham berapa? Tadi kan 2, tadi 6. Sekarang jadi berapa sekarang? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 4, 18. Nah, sekarang yang menjadi pembaginya TS-nya ini 18. Nah, barulah kita cari jumlah harta 720 juta. Dibagi total saham, bagi 18. 720 juta dibagi 18 sama dengan 40 juta. Maka bagian waris masing-masing untuk kakek 3 kali 40 juta, 120 juta. Untuk nenek jaddatun, sahamnya 3 kali 40 juta, berapa? 120 juta. Anak laki-laki, sahamnya 8 kali 40 juta, sama dengan berapa? 8 kali 4, 32 ya? 16 tambah 16, 32. 320 juta. Untuk anak perempuan, 4 kali 4, 16, 160 juta. Berapa total hartanya? Kita tambahkan 120, 240. 240 tambah 320 sama dengan 560. 560 tambah 160, 720 juta pas. Nah, inilah bagian masing-masing untuk ahli waris, termasuk anak perempuan. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, videonya diulang-ulang supaya bisa dikerjakan. Nanti carikan contoh sendiri-sendiri.
atau di pause dulu videonya, kemudian latihan sendiri. Mudah-mudahan makin mahir. Insyaallah kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu syarat-syarat pembelakuan bagian pasti yang ketiga. Insyaallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Bahru syukri ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.